Halo, warga Jasik wilayah 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Lola Fadila dalam info penting PPDB tahap 1. Mohon izin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah 8, Ibu Dr. Rana Ajawati Martin MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan info penting pendaftaran, perbaikan data, seleksi tiap jalur, dan simulasi pelimpahan menuju ke tahap 2. Nah, bagi yang menunggu informasi periksa pendaftaran, saat ini kita cek ya, sudah sampai mana sih akun kalian. Yuk kita mulai simak materinya. Baik, periksa pendaftaran. Ini adalah simulasi status pemeriksaan data yang sudah sesuai. Silahkan cek kembali di akunnya. Jika masih dalam proses atau ada warna merah, itu artinya belum periksa oleh sekolah tujuan. Jika sudah sesuai, dan sudah berhasil didaftarkan, maka akan muncul di menunya bukti pendaftaran. Ini nanti silakan dicetak dan diarsipkan untuk nanti persiapan daftar ulang bersama bukti tanda lulus. Jadi nanti kita membawa 2 berkas ya, bukti tanda diterima dan bukti pendaftarannya. Nah, ada yang bertanya, Pak, kenapa sudah ada bukti pendaftaran tapi masih bisa di next sampai submit? Itu tidak apa-apa karena tidak menggunakan fitur itu. Nah, bagi yang masih bertanya-tanya, Pak, saya daftar dari tanggal 7 Juni sampai tadi malam ya, masih belum diperiksa. Nah, ini dia jadwalnya. Di Juknis, jadwal periksa pendaftaran itu tanggal 14 sampai 16 Juni sebetulnya. Jadi bisa saja sekolah tujuan akan mulai memeriksa setelah beres pendaftaran hari ini. Jadi bisa saja hari Sabtu sampai nanti hari Rabu. Tapi ada beberapa sekolah yang sudah mulai memeriksanya, seperti di sini. Ini sudah mulai menyicil untuk memeriksa. Jadi jangan khawatir, ini tidak akan berpengaruh pada kelulusan. Ini akan hanya menunggu saja waktu kapan diperiksanya. Nanti akan muncul status pemeriksaan data sudah sesuai dan bisa cetak di pendaftaran. Baik ya, jelas ya. Jadi jangan khawatir, untuk periksa pendaftaran itu waktunya tanggal 14 sampai 16 Juni. Bisa saja dari sekarang sekolah tujuan menyicil, tapi bisa saja sekolah tujuan nanti mulai memeriksa serentak di tanggal 14 sampai 16 Juni. Seperti itu. Ini dia bukti pendaftaran PPDB, ada biodata calon peserta didik. Nah, sudah muncul ya nomor pendaftar, ini silahkan dicek nanti di website PPDB. Ini data sesuai dengan kakak dan pilihan sekolahnya. Status kelulusannya ini lulus, bukan lulus PPDB. Status kelulusannya adalah lulus persyaratan umum, sudah lolos seleksi. Kemudian ini adalah QR code-nya, nanti silahkan di-scan menggunakan aplikasi di Play Store. Nah, kembali bahwa ini akan muncul jika sudah diperiksa oleh sekolah tujuan. Kapan? Dari sekarang bisa, atau nanti tanggal 14 sampai 16 Juni 2021. Ini akan sesuai dan bisa cetak bukti pendaftaran. Selanjutnya status pendaftaran. Ada 2 ya, sudah sesuai atau perlu perbaikan. Jika sudah sesuai, itu artinya data berhasil diverifikasi oleh sekolah tujuan, data lengkap dan sudah sesuai jalur yang dipilihnya. Syarat sudah memenuhi dan siap proses seleksi. Jadi ini sudah siap masuk seleksi. Jika masih ada perlu perbaikan, maka ulang input data persyaratannya, misalnya KK atau kartu atau upload berkasnya. Jika berhubungan dengan nilai input data dari rapot atau ranking, maka cek input data ke sekolah asal. Silakan datang ke sekolah asal untuk cek datanya. Kemudian bisa juga datang ke sekolah tujuan membawa berkasnya untuk dibantu dan diarahkan proses perbaikannya. Jadi jangan khawatir, ini kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya mulai dari sekarang setelah diperiksa sampai batasinnya tanggal 16 Juni hari Rabu. Jadi masih ada waktu. Jika hari ini belum diperiksa, kemudian ketika setelah diperiksa ternyata ada perbaikan, jangan khawatir, masih ada waktu untuk perbaikannya. Ini sampai hari Rabu 16 Juni pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, ini yang menarik, bagaimana sih proses seleksi PPDB SMA? Ini seleksi tahap 1 ya. Kita cek di afirmasi. Afirmasi itu ada keluarga ekonomi tidak mampu, ABK, disabilitas, dan kondisi tertentu. Kuotanya 20%. Yang paling pertama diseleksi yaitu jarak. Jarak dari rumah ke sekolah berapa kilometer, itu yang paling pertama diseleksi. Semakin dekat, semakin berpeluang lolos. Kemudian, jika ada jarak yang sama, maka diseleksi berdasarkan usia pada batas kuota. Berapa kuotanya? Misalnya kuotanya 35 daftar. Nah, di 35 dan 36 ternyata ada
jarak yang sama, misalnya sama-sama 1 kilometer pas, maka akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Nah, tetap berarti 35 terpenuhi. Itu untuk seleksi jarak dan usia. Selanjutnya, perpindahan orang tua atau anak guru atau wali, ini juga sama, seleksinya jarak dan usia pada batas kuota. Ini menarik juga prestasi nilai rapot, ya, jangan khawatir. Sudah disampaikan, kemudian sudah direvisi juga oleh pihak sekolah asal bahwa input ranking semester 1 sampai semester 5 untuk ranking 1 itu berdasarkan 10 mata pelajaran, bukan 7 mata pelajaran. Jadi nilai maksimalnya itu di 700-an, seperti itu. Nah, kemudian setelah dikalibrasi, maka akan muncul skornya. Ini tidak akan muncul skor 1000 atau berapa ribu lagi ya. Skornya itu maksimal 700-an. Kemudian nanti akan diseleksi berdasarkan skor tertinggi. Jika masih ada yang sama, maka seleksi berdasarkan usia. Contoh tadi 20% ya, berarti ambillah sekitar 20 pendaftar untuk prestasi rapot. Di urutan 20 sampai 21 itu ada yang skornya sama-sama 650. Maka diambil usia yang lebih tua. Selanjutnya untuk prestasi lomba, ini berdasarkan prestasi tingkat juara dan wilayahnya. Jika masih yang belum menemukan berapa skornya, nanti ditunggu saja. Bersyukur akan muncul skornya. Tapi kan kita sudah tahu skornya di Juknis ya. Skor paling tinggi itu adalah juara 1 internasional, 410. Jadi tidak akan mungkin ada skor yang di atas 410. Seperti itu. Kemudian, jika pada batas kuota juga ada yang sama skornya, maka akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Itu untuk PPDB SMA tahap 1. Kemudian nanti di tahap 2, zonasi. Ini paling banyak, kuotanya 50%. Yang paling penting itu data sesuai dengan keluarga. Itu syarat pentingnya, akan menentukan jarak di titik koordinat, dan diseleksinya berdasarkan jarak dan usia juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk PPDB SMK di tahap 1 ini, seleksinya sama usia dan jarak. Kemudian prioritas terdekat, jarak dan usia juga. Apabila orang tua, wali atau anak guru, jarak dan usia juga mirip dengan seleksi PPDB SMA. Nah, prestasi kejuaraan, skor piagam dengan usia juga sama. Atau prestasi nilai rapot unggulan, ini persiapan industri. Ini bukan dikalibrasi, tapi akumulasi nilai rapot, kemudian persyaratan khususnya, nilai minimal mata pelajaran tertentu itu 80 untuk IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Selanjutnya akan diseleksi berdasarkan usia jika ada skor yang sama. Begitupun tahap 2 untuk prestasi nilai rapot di peringkat rapot semester 1 sampai semester 5 kelompok A dan usia. Baik, simulasi pelimpahan. Kita ambil contoh umum ya. Pilihan 1 dan pilihan 2. Kemudian SMA yang 2 pilihan, SMA negeri A dan pilih SMA negeri B. Kemudian atau SMK program A dan program B. Ini berdasarkan program kompetensi keahliannya. Nah, pertama yaitu masuk ke proses seleksi. Selanjutnya dicek jarak dan skornya. Kemudian jika lolos, maka proses daftar ulang. Itu untuk pilihan 1. Tapi jika tidak lolos pilihan 1, akan otomatis maju ke pilihan 2. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana jika ada yang lolos dua-duanya? Tidak mungkin. Tidak mungkin lolos pilihan 1 dan pilihan 2. Karena ini akan bertahap. Pilihan 1 dulu, sampai lolos, kemudian selesai daftar ulang. Tapi jika tidak lolos, maka akan maju ke pilihan 2. Seperti itu. Masuk ke seleksi lagi, dicek jarak atau skornya. Jika lolos, maka siap-siap daftar ulang. Berarti tidak usah ikut tahap 2. Sudah selesai. Ini daftar ulang dan membawa berkas aslinya. Kemudian, jika tidak lolos di pilihan 1, pilihan 2, tahap 1, maka otomatis maju ke tahap 2. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah cabut berkas. Ini akan otomatis. Kecuali contoh kasus misalnya di tahap 1 itu lolos di pilihan 1 atau pilihan 2. Tapi berpikiran ingin ikut di tahap 2, ikut SMA atau SMK. Nah, artinya harus mengundurkan diri terlebih dahulu supaya bisa maju ke tahap 2. Tapi ini tidak dianjurkan. Mengapa? Karena belum tentu
pilihan 1 atau 2 nanti di tahap 2 itu lolos. Sudah menyanyiakan membuang tahap 1 sedangkan ikut pilihan 2 itu tidak diterima atau tidak lolos, berarti sudah tidak mungkin masuk di sekolah negeri dan harus ke swasta. Jadi jika sudah lolos tahap 1 tahap 2 itu silakan segera daftar ulang ya, seperti itu. Ini proses pendaftaran kita di sini di 11 Juni untuk SMA dan SMK. Segera daftar, ini maksimal nanti jam 20.00, jangan lebih karena tidak akan masuk ke database. Silahkan ditentukan pilihan sekolahnya, jalurnya. Kemudian tadi sudah disampaikan jika tidak lulus tahap 1 maka dapat ikut ke tahap 2 zonasi SMA atau prestasi rapot umum SMK di tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Nah, jika sudah selesai, kemudian siap-siap daftar ulang. Nanti pengumuman itu tanggal 21 Juni. Dan mulai daftar ulang tanggal 22. Siapkan dokumen persyaratannya, bawa asli, dan fotokopinya legalisir. Kemudian cetak juga bukti diterima. Jadi ada 2 yang dicetak ya. Pendaftaran, kemudian tanda bukti terima. Kemudian, bagi calon peserta didik yang tidak terulang sesuai jadwal, tanpa konfirmasi dianggap mengundurkan diri. Baik, itulah informasi penting setelah proses pendaftaran, mulai dari proses periksa pendaftaran, perbaikan data, seleksi tiap jalur, dan simulasi pelimpahan. Semoga bermanfaat, tetap berdoa, semoga lolos di tahap 1. Dan jika yang masih belum beruntung nanti di tahap 1, silakan untuk ikut di tahap 2. Terima kasih, Syarul Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.